Halo Pak Greg, selamat malam. Berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Yosep Reza Haji Saputra, biasa dipanggil Yosep. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dalam bimbingan dan konseling. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur padamu karena rahmat-Mu sehingga kami bisa belajar dalam bimbingan dan konseling. Berkati ya Tuhan dalam pembuatan video ini, semoga apa yang dapat kami sampaikan berguna bagi kami dan untuk sama. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam konsep dasar bimbingan dan konseling, memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan dan usaha-usaha penyembuhan. Nah, di sini menurut Surya menyimpulkan bahwa makna konseling berangkat dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan, seperti konseling merupakan instrumen terpenting dalam pelaksanaan bimbingan. Dalam konseling melibatkan dua orang individu, yakni konselor dan konseli. Terdapat serangkaian tujuan yang dikandung dalam proses konseling, yakni agar konseling memperoleh pemahaman yang memadai tentang diri dan lingkungan, mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, memiliki kompetensi menuntaskan masalah, memiliki wawasan yang lebih realistis, meraih kebahagiaan dalam hidupnya, mencapai aktualisasi diri dengan potensi dirinya, dan terhindar dari perilaku salah suai. Konseling adalah aktivitas profesional. Proses konseling membuahkan perubahan dasar dalam diri konseli, baik dalam kepribadian. Adanya perbedaan definisi konseling dimaksud karena perkembangan ilmu konseling itu sendiri juga disebabkan perbedaan ahli yang merumuskan tentang konseling dan aliran dianutnya. Secara singkat, Yusuf mengungkapkan bahwa para ahli mengklarifikasi konseling berdasarkan fungsinya menjadi 3 kelompok, yakni suportif, reedukatif, dan rekonstruktif. Konseling juga dibedakan dari metodenya, yaitu metode direktif dan metode non-direktif. Sejumlah uraian bahwa makna bimbingan dan konseling dirumuskan secara terpisah. Secara singkat, Yusuf mengungkapkan bahwa para ahli mengklarifikasi konseling berdasarkan fungsinya menjadi 3 kelompok, yakni suportif, reedukatif, dan rekonstruktif. Konseling juga dibedakan dari metodenya, yaitu metode direktif dan metode non-direktif. Sejumlah uraian bahwa makna bimbingan dan konseling dirumuskan secara terpisah menguraikan lebih dalam lagi bahwa pengertian konseling dan bimbingan merupakan satu keutuhan, yakni bahwa dua terminologi bimbingan dan konseling dirangkaikan sebagai satu keutuhan. Layanan ahli dalam pendidikan, hal mana konseling merupakan teknik bantuan yang secara langsung memfasilitasi konseling dalam mengatasi masalah bimbingan meresap dan bimbingan menembus. Secara harafiah, paradigma bermakna memperagakan atau mendemonstrasikan. Paradigma juga diartikan sebagai model, pola, atau contoh. Dikemukakan bahwa paradigma merupakan keseluruhan susunan kepercayaan, teknik, dan nilai yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat tertentu. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psikopedagogis dalam acuan budaya Indonesia, bermakna bahwa para pelaksana yang berkecimpung dalam dunia bimbingan
dan konseling wajib menguasai materi semua psikologi. Adapun visi dalam pelayanan konseling, yakni terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengetesan masalah agar peserta didik berkembang secara optimasi, mandiri, dan bahagia. Misinya dalam bimbingan dan konseling yakni membantu dan memberikan kemudahan kepada individu untuk mengembangkan seluruh dimensi kepribadian seseorang seoptimal mungkin, yakni ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan program akademik dan profesional bidang bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Yang kedua, menyelenggarakan riset dalam bidang ilmuwan pendidikan, utamanya bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Yang ketiga, menyelenggarakan program layanan pengabdian pada masyarakat dalam bidang bimbingan dan konseling berbasis nilai keislaman. Dan yang keempat, menjalin kerjasama di tingkat internasional khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling, triologi bimbingan dan konseling. Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi jalan tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap berkenan dengan profesi yang dimaksud. Yakni ada 2. Yang pertama itu ada komponen substansi profesi, membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalisnya. Yang kedua, komponen praktik profesi, mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran layanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Adapun ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling yakni sebagai berikut. Yang pertama itu bimbingan dan konseling pribadi, merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik agar memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya, kemampuan mengembangkan potensi dirinya, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, bimbingan dan konseling sosial difokuskan dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi konseling. Dan yang ketiga, bimbingan dan konseling belajar proses bantuan untuk memfasilitasi konseling tercapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan, baik kemampuan dasar maupun pembentukan pribadi yang berkaitan dengan hal akademik. Yang keempat, yang terakhir, bimbingan dan konseling proses bantuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir yang dihadapinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam ringkasan saya bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum mengakhirinya, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga dalam penyampaian materi ini anak-Mu berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami agar dalam pembelajaran selanjutnya kami bisa bangkit, bisa berkembang dalam menyampaikan materi bimbingan konseling. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Pak Greg, terima kasih, berkat dalam. Bye.